Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah Inovasi Organisasi. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai penerapan co-creating dan knowledge management dalam program KSBB di DKI Jakarta. Selamat menyaksikan. Co-creating merujuk pada proses desain dari suatu produk atau layanan. Secara umum, co-creating merupakan cara dalam proses bisnis yang memungkinkan customer atau dalam hal ini masyarakat untuk memberikan ide, desain, dan isi dari suatu produk dan layanan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya itu, co-creating juga memiliki nilai yang didapatkan oleh masyarakat dari internal maupun dari eksternal. Nah, apa aja sih yang membuat bagian ini menjadi penting? Pertama, co-creating berfungsi untuk membuat runway atau kerangka pedoman untuk masa depan melalui sebuah prototypes yang mendorong kita untuk mampu mengeksplorasi masa depan. Yang kedua, pada tahap co-creating, prototypes dapat dikembangkan melalui feedback yang diberikan oleh customer. Secara singkat, co-creating merupakan proses penginderaan untuk melakukan eksplorasi masa depan dengan cara melakukan daripada sekedar merefleksikan dan memikirkan saja. Tahapan ini menuntut pimpinan organisasi untuk bersikap terbuka akan terobosan baru dan mau menerima feedback dari stakeholders. Dalam proses co-creating terdapat prototyping, yaitu bagian dari proses penginderaan dan penemuan sebagai bentuk mengeksplorasi masa depan dengan bertindak, bukan hanya dengan berpikir dan merefleksikan. Terus gimana sih penerapan co-creating dalam program KSBB? Nah, untuk menjawab hal itu, kami melihatnya melalui 2 outcomes co-creating. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun Instagramnya memperkenalkan program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Program ini merupakan kolaborasi sosial dari warga untuk warga lainnya yang membutuhkan dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai fasilitator program. Hal ini diinisiasi Pemprov DKI Jakarta karena seringkali ada kekosongan penyaluran bantuan kepada warga yang paling terdampak secara ekonomi karena wabah corona. Kemudian yang dikelola oleh DKI, kita lakukan sebelum pemerintah pusat mulai tanggal 20, PSBB sudah mulai lebih awal, ada masa kosong di situ. PSBB-nya sudah mulai, sementara bantuan dari pusat baru mulai tanggal 20. Disitulah kenapa kemudian DKI lalu memberikan bantuan untuk mengisi kekosongan waktu itu, KSBB. Dan KSBB itu memberikannya per wilayah. Kemudian teman-teman ini bisa memberikannya langsung kepada tiap individu. Jadi kita sekarang, tim IT di DKI dengan tim di ACT akan saling komunikasi untuk mengatur agar bisa ada komunikasi dari sisi informasi supaya mereka-mereka yang mendapatkan baik itu lewat kita maupun lewat ACT itu bisa terdaftar dan di kemudian hari bila memang membutuhkan, misalnya di program kita belum tercatat tapi lapor di ACT mereka membutuhkan, bisa kita masukkan. Outcomes pertama merujuk pada suatu set prototype yang mana dilihat melalui pembentukan kolaborasi sosial berskala besar itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih KSBB itu? KSBB merupakan platform donasi berbasis daring yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan ditujukan untuk warga yang membutuhkan. KSBB juga punya 4 fokus utama nih. Yang pertama adalah KSBB pangan, lalu ada KSBB UMKM, lalu ada KSBB penataan pemukiman, dan yang terakhir adalah KSB pendidikan. Kalian tahu nggak sih, semua bantuan dalam KSBB itu berasal dari masyarakat loh. Nantinya akan diberikan kepada masyarakat juga. Pemprov DKI Jakarta hanya bertugas sebagai fasilitator. Terus, bantuan KSBB itu berjenis apa aja sih? Nah, bantuan yang disumbangkan dalam program KSBB ini dapat berupa paket berisi bahan pangan dan atau uang tunai. Nantinya, hasil dari program KSBB akan dibagikan kepada yayasan atau komunitas tujuan seperti RW prioritas, pesantren, panti asuhan, panti jompo, panti disabilitas, dan lokasi prioritas lainnya. Khusus untuk UMKM, bantuan juga dapat berbentuk pelatihan.
Pelatihan tersebut bertujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan yang inovatif dan kreatif sehingga diharapkan UMKM dapat termotivasi dan bangkit dari adanya dampak pandemi COVID-19. Pelatihan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ini berbentuk virtual atau online sehingga dapat meminimalisir terjadinya kontak langsung, namun pelatihan tetap dapat dilaksanakan. Jadi di DKI ini, kalau bicara alokasi, kita alokasikan cukup besar. Tadi Anda sebutkan sendiri, hampir 10 triliun dialokasikan. Nah, tetapi ini bukan soal alokasi dananya. Ini soal membangun solidaritas sosialnya. Ini jauh lebih luas dari itu. Justru sekarang kita mau ubah, biasanya segalanya diambil alih oleh negara. Kemudian pemerintah yang memberikan, pemerintah yang dapat kredit, pemerintah yang dipuji, pemerintah yang mendapatkan seakan-akan satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah. Saya justru ingin membalikkan pesan itu, bahwa Indonesia sekarang sudah maju, sudah berhasil memunculkan kelas menengah, sudah berhasil memunculkan mereka yang sejahtera. Sekarang saatnya pemerintah bukan sekedar menjadi penyelenggara dan pemberi solusi, tapi pemerintah juga menjadi penyelenggara gerakan masyarakat. Solidaritas itu dibangun. Jadi ini melampaui sekedar persoalan mengerjakan bantuannya. Ini adalah untuk membangun gerakannya. Dan kita mengetahui begitu banyak dermawan yang ada di kota ini, mereka semua ingin membantu, tapi di sisi lain mereka juga punya kendala, tidak bisa keluar rumah. Kemudian ada kendala yang kedua, mereka kemana saya harus membagikan? Kita siapkan agregator-agregator yang tadi disebutkan. Ada Palang Merah, ada aksi cepat tanggap, ada Basnas, ada Yayasan Rumah Zakat. Itu semua adalah agregator di mana bisa menyalurkan lewat mereka. Pak Anies? Tapi punya pilihan juga untuk memberikan langsung kepada masyarakat. Outcomes kedua merujuk pada suatu set koneksi dengan stakeholder dan mitra yang relevan yang mana dapat dilihat melalui keterlibatan berbagai stakeholder. Tindakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta berupa KSBB itu sebenarnya merupakan tindakan yang baru dalam mengatasi permasalahan di masa pandemi COVID-19. Kemudian menghasilkan keterlibatan dengan berbagai pihak yang bermitra dengan Pemprov DKI Jakarta. Terus siapa aja sih pihak yang terlibat? Pihak-pihak yang terlibat dalam program KSBB dikenal dengan agregator, yang berperan sebagai penghimpun serta penyalur donasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan program KSBB. Namun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh agregator, yaitu haruslah lembaga berbadan hukum atau lembaga pengumpul dana sosial berizin. Selain agregator, ada juga loh kolaborator yang ikut membantu memberikan bantuan melalui program KSBB ini. Kolaborator tersebut berasal dari berbagai lembaga, mulai dari lembaga pemerintahan hingga lembaga swasta. Lembaga pemerintahan yang terlibat yaitu seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank DKI, PMI, PT PLN Jakarta, dan masih banyak yang lainnya. Banyak pula loh pihak swasta yang ikut menjadi kolaborator, yaitu seperti PT Indofood, Grab, Bagus Group, PT Sampurna, dan masih banyak yang lainnya. Yang terlibat dalam kolaborator KSBB ini tidak hanya untuk badan hukum saja loh. Pihak perorangan juga bisa ikut terlibat menjadi kolaborator dalam memberikan bantuan KSBB di DKI Jakarta. Nah, jadi untuk pembahasan co-creating dalam program KSBB seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai knowledge management dalam program KSBB. Knowledge management ini penting untuk dilakukan saat pelaksanaan co-creating program KSBB. Hal ini dikarenakan dalam menerapkan suatu tindakan yaitu berupa program KSBB, diperlukan adanya manajemen agar program tersebut dapat berjalan secara lancar. Sebenarnya, apa sih knowledge management itu? Knowledge management merupakan sebuah proses penerapan pendekatan sistematis untuk menangkap, menstruktur, mengelola, dan menyebarkan pengetahuan di seluruh organisasi. Dalam knowledge management, terdapat model 5 fase yang terintegrasi dari proses penciptaan pengetahuan organisasi, yaitu dimulai dari sharing tacit knowledge yang berhubungan dengan sosialisasi karena pengetahuan yang dimiliki individu-individu perlu diperkuat terlebih dahulu di dalam organisasi.
Selanjutnya, tacit knowledge yang dibagikan diubah menjadi pengetahuan eksplisit dalam bentuk konsep baru. Tahapan berikutnya, organisasi menentukan apakah konsep baru tersebut benar-benar layak untuk diimplementasikan. Ketika konsep baru tersebut dinilai layak untuk diimplementasikan, tahap selanjutnya adalah mengubah konsep menjadi archetype yang dapat berbentuk prototype atau mekanisme operasi. Tahap terakhir adalah memperluas pengetahuan tersebut ke seluruh divisi dalam organisasi ataupun ke lingkungan luar organisasi. Dalam hal ini, kami akan menjelaskan kaitan model 5 fase knowledge management dengan program KSBB. Yuk disimak! Fase pertama adalah sharing tacit knowledge. Gubernur DKI Jakarta sebagai individu memiliki tacit knowledge berupa kolaborasi dalam penanganan COVID-19. Dari tacit knowledge tersebut, dirapatkan bersama, disosialisasikan, dan dikomunikasikan ke dinas yang memiliki wewenang dalam penanganan COVID-19. Di antaranya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, serta Jakarta Smart City. Fase kedua adalah creating concept. Dilihat melalui menyatukan pemikiran mengenai kolaborasi. Kemudian, jika sudah satu pemikiran, maka dapat dibuat suatu konsep baru. Dalam hal ini ada program kolaborasi yang disebut Jakarta Development Collaboration Network. Lalu di fase ketiga adalah justifying concept, yaitu dibentuknya KSBB serta pembuatan visi dan misi. Fase keempat adalah building an archetype. Dapat dilihat dengan adanya pembuatan website KSBB sebagai bentuk nyata eksplisit. Lalu di fase kelima ada cross-leveling knowledge, di mana dilakukannya sosialisasi ke seluruh dinas di Pemprov DKI Jakarta terkait program KSBB, terutama stakeholder sasaran, yaitu masyarakat, agregator, dan juga kolaborator. Jadi, untuk penjelasan mengenai co-creating dan knowledge management seperti itu ya teman-teman. Gimana nih? Udah pada paham kan? Kesimpulannya, co-creating dalam program KSBB dapat dilihat melalui dua outcomes, sedangkan knowledge management dalam program KSBB dapat dilihat melalui 5 fase penciptaan pengetahuan organisasi. Sekian penjelasan kami mengenai co-creating dan knowledge management dalam program KSBB. Semoga bermanfaat ya dan dapat menambah pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan.